Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman yang masih mengikuti mata kuliah ilmu Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Dari peta konsep ini kita mengetahui bahwasannya hadis itu terbagi, ada yang membaginya dari segi kuantitas rawi, kemudian ada yang membaginya dari segi kuantitas sanad. Nah, dari segi kuantitas sanad ini ada dua macam. Yang pertama yaitu hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Nah, hadis mutawatir ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu mutawatir lafzi, kemudian mutawatir maknawi, dan mutawatir aman. Sedangkan hadis ahad ini terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama yaitu hadis masyhur, kemudian hadis aziz, dan yang ketiga hadis ahad. Nah, apa itu hadis mutawatir? Menurut bahasa, mutawatir itu berasal dari kata tawatur. Tawatur. Yang artinya datangnya satu setelah satu dengan jarak antara keduanya. Jadi beriringan maksudnya di situ. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang mana rawi tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berdusta karena banyaknya rawi yang semisal dari mereka dan seterusnya sampai akhir sanad, dan semua rawi itu menerima hadis tersebut melalui panca indera, baik itu melalui pendengaran ataupun melalui penglihatan. Nah, apa saja syarat-syarat hadis mutawatir? Yang pertama yaitu hadis yang diberitakan oleh rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan daya tangkap panca indera. Jadi apa saja yang disampaikan oleh rawi harus berdasarkan panca indera, harus disampaikan, benar-benar disampaikan dari hasil pendengaran ataupun penglihatan. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Maksudnya di sini adalah jumlah rawinya harus mencapai kuantitas tertentu sehingga mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Jadi ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 4 orang minimalnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya keseimbangan. Ini yang bisa dikatakan dua ya, 2 dan 3. Yang keempat, keseimbangan jumlah para perawi sehingga perawi ini, maksudnya sejak dalam tabaqat pertama maupun tabaqat kedua itu ada keseimbangan. Macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir baik itu lafaz ataupun maknanya. Contoh yang dari hadis mutawatir lafzi ini adalah hadis tentang siapa yang berdusta atas namaku maka zaba alayya, ini alayya muta'amidan falitabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaknya mereka ditempatkan di neraka. Jadi menurut Abu Bazar di sini hadis tersebut itu diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafaz dan makna yang sama. Jadi mutawatir lafzi, dari situ ketahuan bahwasanya hadis ini memang diriwayatkan oleh banyak orang yang mana lafaz dan maknanya ini sama. Selanjutnya yaitu hadis mutawatir maknawi, adalah hadis mutawatir yang mana para rawinya itu berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Jadi di sini ada contoh ya, ada contoh hadis yang mana Rasulullah itu tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain doa dalam sholat istisqa, dan mengangkat tangannya
Ada yang mengatakan mengangkat tangannya. Kemudian hadis yang lain yang semakna dengan hadis tersebut mengatakan bahwasanya mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. Nah, ini kan hampir sama. Mengangkat tangannya, kemudian mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau gitu. Ini mengangkat tangan sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya dengan mengangkat tangan yang sejajar dengan kedua pundak beliau, itu kan hampir sama maknanya. Selanjutnya hadis yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali, yaitu sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia itu dari agama dan telah mutawatir. Jadi hadis itu telah mutawatir di kalangan umat Islam. Nah, contoh dari hadis ini seperti berita-berita yang menerangkan tentang rakaat sholat, kemudian sholat jenazah. Ini kan sebenarnya sudah diketahui oleh kalangan umat Islam gitu. Selanjutnya yaitu hadis ahad. Secara bahasa hadis ahad itu berarti dari kata ahadun yang bermakna satu. Sedangkan menurut istilah hadis ahad adalah suatu hadis di mana jumlah pemberitaannya tidak sampai mencapai jumlah pemberitaan pada hadis mutawatir. Jadi kalau jumlah mutawatir kan ada yang mengatakan minimal 4. Nah, kalau hadis ahad itu di bawah 4, 3, kemudian 2 ataupun 1. Pembagian hadis ahad yang pertama yaitu hadis masyhur ya. Yang pertama hadis masyhur, di mana hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam satu tabaqatnya, namun belum mencapai derajat mutawatir. Ingat, jadi meskipun 3 orang ataupun lebih, kalau misalkan belum mencapai derajat mutawatir itu dinamakan masyhur. Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis aziz. Hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang meskipun hanya pada satu tingkatan generasi saja. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi bisa saja sanad sebuah hadis aziz terdiri dari 2 orang pada setiap generasi, atau hanya pada satu generasi dari sanad hadis itu yang terdiri dari 2 orang gitu. Ya, kemudian yang ketiga yaitu hadis gharib. Kalau hadis gharib ini hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi saja. Nah, apa manfaat atau faidah dari hadis mutawatir? Kalau kita mengetahui hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, oleh banyak rawi maksudnya, dan tidak dimungkinkan adanya dusta di antara mereka untuk meriwayatkan hadis tersebut, sehingga hadis mutawatir ini memberikan faedah ilmu daruri, yaitu keharusan untuk menerima hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir ini membawa keyakinan yang pasti, qat'i. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya penelitian terhadap rawi-rawi hadis mutawatir tentang keadilan ataupun kedobitannya tidak diperlukan lagi, karena kuantitas atau jumlah rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta. Jadi harus diterima kalau sudah mencapai derajat hadis mutawatir. Selanjutnya yaitu manfaat dari hadis ahad. Para ulama berpendapat bahwasanya hadis ahad ini tidak qat'i, tidak pasti ya, sebagaimana hadis mutawatir. Hadis ahad ini hanya memfaedahkan atau memberikan suatu ketidakpastian. Oleh karena itu, masih diperlukan adanya penelitian atau penyelidikan terhadap hadis itu sehingga diketahui hadis itu makbul atau mardud ya. Maksudnya makbul di sini bisa diterima atau mardud ya, ditolak. Kalau makbul maka boleh kita berhujjah kepada hadis ahad tersebut.
Kalau misalkan hadis ahad itu mardud, maka kita tidak dapat mengiktikotnya atau mengikuti dan tidak pula kita mengamalkan hadis ahad tersebut. Nah, demikian penjelasan tentang pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.